trouble dan permasalahan yang sering terjadi pada jaringan komputer bisa solusi ya. Dan satu itu berisi dari teman saya yang sebelah kanan Julius Pranaris dan sebelah kiri Fandi Ahmad Abidin. dan yang satu lagi Christian Dwi Mega itu tidak bisa hadir dikarenakan dia lagi ada kerjaan di kantornya, lagi lembur. Kita tahu bahwa ada banyak sekali macam troubleshooting dalam jaringan LAN, tapi saya akan memberi sedikit macam-macam dari troubleshooting jaringan LAN, sedikit melihat dari blok sebelah. Karena itu saya ada tugas untuk mencari apa saja sih troubleshooting jaringan LAN, dan akhirnya saya ciptakan nih artikel buat agan-agan yang seluruh dunia agar kalian nggak kesulitan nyari jika ada tugas kayak gini. Judulnya ada daripada basa-basi, langsung aja deh dipresentasiin. Next, ini masalah dari gejala troubleshooting jaringan LAN. Koneksi jaringan putus-putus. Kemungkinan tidak berfungsi komponen jaringan yang disebabkan oleh korosi atau pekarat, aus dan rusak. Korosi terjadi dikarenakan ruang atau tempat jaringan yang lembab, padat, dan juga pemakaian yang sudah terlalu lama tanpa adanya perawatan yang berkala. Solusinya adalah menggantikan komponen yang rusak dengan yang baru dan sering merawat komponen tersebut. Next, ini masalah dari komputer tidak dapat terkoneksi dengan sistem jaringan kabel. Kemungkinan terjadi gangguan atau kerusakan pada kartu jaringan network interface card. Kemungkinan bermasalah pada kabel seperti susunan, pemasangan terputus, dan korslet. Kemungkinan bermasalah pada konektor, misalnya tidak rapat dan salah satu pinnya rusak. Oke, next, dan ini solusinya. Periksa kartu jaringan apakah sudah terpasang dengan baik. Kemudian jika masih seperti itu, sebaiknya diganti. Periksa kabel baik pemasangan susunan, kemudian cek kondisi kabel apakah dalam kondisi yang baik dan layak. Periksa terlebih dahulu kondisi dari konektor, dan jika masih seperti itu sebaiknya diganti konektornya. Oke, kita next. Ini masalah dari lampu indikator tidak menyala pada kartu jaringan dan pada hub atau switch. Masalah kemungkinan bermasalah pada kabel atau konektor tidak terpasang dengan baik, longgar atau susunan kabelnya yang salah atau kabel terputus. Solusinya, cek kembali apakah konektor terpasang dengan baik dan dipastikan tidak ada kabel yang terbalik susunan serta tidak putus. Kita next. Ini masalah gejala munculnya pesan IP konflik. Masalahnya terjadi alamat atau IP address yang sama. Solusinya, melakukan setting ulang alamat IP address dan subnet masknya sesuai dengan jaringan yang digunakan, dan dilanjutkan lagi oleh slide selanjutnya Kita langsung saja. Untuk masalah selanjutnya, dikarenakan folder atau file tersebut belum di-sharing, solusinya itu cara masuk ke Windows Explorer, pilih data atau directory yang akan di-sharing, kemudian klik kanan lalu klik sharing. Untuk masalah selanjutnya, kemungkinan driver belum terinstall dan permasangan kartu jaringan atau kurang baik, kemungkinan slot PCI kotor atau rusak, dan kartu jaringan rusak. Solusinya ia cari dan install driver yang sesuai dengan kartu jaringannya. Yang kedua, periksa pemasangan kartu jaringan apakah sudah benar atau tidak. Yang ketiga, bersihkan slot PCI yang kotor atau pindahkan ke slot PCI lain. Dan yang terakhir, ganti kartu jaringannya. Oke, next. Nah, untuk masalah selanjutnya, pada Windows XP belum ada data yang tersharing. Nah, pada Windows 7 atau Vista, password protect sharing belum di turn off kan. Solusinya, sharing folder atau file terlebih dahulu pada Windows XP. Yang kedua itu masuk ke control panel, lalu network and sharing center, kemudian advanced sharing setting, lalu turn off kan file protect sharing. Next. Nah, untuk masalah selanjutnya itu tidak bisa masuk ke dalam jaringan, berarti klien tidak dapat mengakses jaringan secara keseluruhan. Tidak terhubung dengan internet. Solusinya, dibatasi oleh MikroTik. Mintalah admin untuk mendaftarkan physical address komputer yang dipakai atau meminta untuk dibuatkan akun. Next. Masalah selanjutnya, kemungkinan terjadi kerusakan pada port kartu jaringan. Solusinya itu kita menggantikan kartu jaringan network interface card dengan yang baru.
Next. Masalah selanjutnya, kemungkinan ada masalah dengan kabel yang kita gunakan. Solusinya kita ganti konektornya RJ45 nya dengan yang baru dan diganti apabila perlu, dan juga periksa susunan warna kabelnya, juga kerapatan antara kabel dengan konektor. Next. Masalah selanjutnya itu dikarenakan printer tersebut tidak di-sharing. Solusinya itu caranya masuk control panel, printer and fax, lalu pilih printer yang akan di-sharing, lalu klik kanan, pilih sharing, kemudian pilih sharing di printer, lalu oke. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Yulis. Ya, untuk masalah selanjutnya, gejala koneksi internet lambat. Masalah di sini kemungkinan terlalu banyak pengguna atau klien sehingga menyebabkan koneksi internet terlalu lambat. Solusinya sebaiknya kurangi pengguna atau klien untuk menambahkan bandwidth. Masalah selanjutnya, koneksi antar komputer dengan akses point lambat. Masalah kemungkinan karena jarak yang terlalu jauh antara komputer dengan akses point. Solusinya memperdekat jarak antara komputer dengan akses point. Next. Masalah selanjutnya, masalah jaringan karena ledakan virus. Jenis ini juga merupakan masalah jaringan yang bukan karena kegagalan infrastruktur jaringan fisik, akan tetapi sistem jaringan Anda akan kebanjiran traffic dari pengaruh virus yang menyerang sistem server dan menarik ke semua komputer dalam jaringan Anda. Kinerja dari sistem jaringan Anda akan menjadi sangat pelan sekali, bahkan boleh dibilang ambruk. Apa yang bisa Anda lakukan dengan serangan virus ini adalah menerapkan best practice security policy. Pertahankan sistem Anda harus tebal sekali. Nextnya, kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Masalahnya, kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Kabel dan konektor untuk membuat jaringan LAN yang banyak digunakan 3 jenis, yaitu jenis kabel serat optik menggunakan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik sangat jarang, tetapi memerlukan penanganan secara khusus untuk perawatan jaringan. Jenis kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan dan kerusakan pada kabel jenis ini seringnya konektor yang tidak terpasang dengan baik, longgar, susunan pengkabelan yang salah, dan kabel putus. Indikasi yang didapat dilihat adalah lampu indikator yang tidak hidup pada kartu jaringan atau pada hook atau switch jaringan menggunakan kabel UTP. Kesalahan yang muncul relatif sedikit karena jaringan terpasang menggunakan topologi star. Workstation terpasang secara paralel dan menggunakan switch atau hook, sehingga yang terjadi gangguan hanya pada workstation yang kabelnya mengalami gangguan saja. Jenis kabel koaksial dengan konektor BNC. Jenis kabel koaksial memiliki akses yang cukup lambat bila dibandingkan jenis kabel lainnya dan sering terjadi gangguan karena konektor yang longgar atau tidak connect. Kabel short dan kabel terbuka resistor pada terminator konektor. Short pada pemasangan kabel dengan plug konektor ini menyebabkan sistem jaringan akan down dan komunikasi antar komputer berhenti. Solusinya, terjadi kerusakan pada kabel dan konektor jaringan yang disebabkan oleh suatu hal. Kita lihat dulu apakah kabel yang kita gunakan itu benar-benar tidak biasa digunakan lagi atau masih tidak bisa digunakan lagi atau masih bisa. Kalau kita tidak perlu menggantinya dengan kabel dan konektor yang baru, atau jika yang rusak itu hanya pada konektor, namun kabelnya masih dapat digunakan, kita hanya perlu mengganti konektornya saja. Oke, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon dimaafkan.